Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Bersama saya Yunus Fanding akan menjadi host kamu dalam episode ke-34 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai, berisikan topik-topik seputar hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan event-event yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sobat Jatim, spesial saat ini saya sedang berada di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dan sudah bersama saya di sini Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, monggo mungkin bisa berkenalan dan menyapa Sobat Jatim, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, saya Ramlianto, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, sebuah lembaga yang diberi tugas dan kewenangan oleh pemerintah provinsi untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur seluruh Jawa Timur. Baik. Nah, kali ini Sobat Jatim, saya dan Pak Ramli akan ngobrolin dan mengupas terkait bagaimana Jawa Timur membangun sumber daya manusia sesuai dengan tantangan zaman, yakni SDM di era digital yang penuh kreativitas, utamanya di kalangan aparatur sipil negara yang cakap digital, kreatif, dan inovatif di Provinsi Jawa Timur. Seperti yang diketahui, Sobat Jatim, bahwa dengan pemindahan ibu kota Nusantara, Jatim diyakini akan menjadi center of gravity sehingga berdampak pada peran Jawa Timur yang lebih signifikan dalam konstelasi pembangunan di Indonesia. Hal ini kiranya menjadi sangat penting bila Jawa Timur mampu mempersiapkan salah satunya melalui pembangunan sumber daya manusia. Baik, Bapak, tadi tugas dan fungsinya untuk pengembangan sumber daya manusia ya, Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi sumber daya manusia di Jawa Timur ini, Pak, dilihat dari perspektif kompetensi aparatur sipil negaranya? Ya, kita Provinsi Jawa Timur memang punya ASN yang sangat banyak ya. Untuk provinsi aja sekitar 85.000. Dan kalau digabung dengan kabupaten kota seluruh Jawa Timur mungkin sekitar 400.000. Ini sebuah jumlah yang cukup besar. Tetapi kalau dalam perspektif kompetensi, kita lebih menganggap ini bukan sekedar sumber daya manusia, tetapi sebagai capital, sebagai modal pembangunan di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur sendiri tentu punya concern terhadap bagaimana aparaturnya punya kompetensi yang betul-betul relate dengan kebutuhan tugas dan fungsinya, dan relate dengan kebutuhan kekinian. Itu yang menjadi concern Pemprov Jatim terhadap ASN. Baik, berarti secara produktivitas kerja dan pelayanan publik, Pak, apakah sudah bisa dikatakan Jawa Timur ini sudah memenuhi standar dan bagaimana cara BPSDM ini untuk meningkatkannya? Ya, menjawab pertanyaan apakah produktivitas, kinerja terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN di Jawa Timur, saya kira kita bisa lebih mudah kalau melihat bukti-bukti pengakuan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbagai prestasi, berbagai apresiasi, berbagai penghargaan sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan itu tentu tidak lepas dari kinerja aparatur sipil negara. Artinya kalau kita lihat dari apresiasi, prestasi, dan penghargaan itu, berarti produktivitas kita cukup mendapat apresiasi dari masyarakat. Berarti banyaknya penghargaan itu ya, yang bisa kita lihat dari situ ya, Pak ya. Dari banyaknya penghargaan, lalu dari banyaknya itu bisa berarti produktivitas kerja dan pelayanan publik di Jawa Timur itu oke lah ya, Pak ya. Ya, kita juga bisa lihat dari respon publik ya. Indeks kepuasan masyarakat kita kan cukup tinggi. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang dideliver oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu kan respon real masyarakat terhadap ketika dia menggunakan, memanfaatkan berbagai jenis pelayanan publik yang ada di Jawa Timur. Dan semua sudah terintegrasi dengan elektronik itu ya, Pak? Betul. Ya? Baik. Lalu secara kemampuan digital dan kreativitas, Pak, bagaimana menurut Bapak kecakapan ASN kita ini? Nah, coba deh kita lihat data tentang ASN di Jawa Timur, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sekarang ASN kita itu rata-rata milenial. Sebagian besar sudah milenial. Artinya mereka ini sudah masuk kategori digital native.
mereka masuk dunia ASN, udah mengenal dunia digital. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa memang ada sebagian dari ASN kita yang berasal dari generasi sebelumnya, ya generasi Z. Dan ini tentu dia digital migran ya, yang masih butuh pengenalan, butuh pengembangan kompetensi ya di bidang digital. Memang digital gap ini terjadi antara generasi X, ASN generasi X dengan ASN yang milenial ke bawah. Ini terjadi. Tapi kami BPSDM Jawa Timur dengan berbagai komponen termasuk dengan Dinas Kominfo sudah melakukan banyak upaya untuk menjembatani digital gap antara ASN generasi X dengan generasi milenial. Jadi udah ada penyebab supaya bersinergi bareng gitu ya Pak ya? Iya, kan ini tidak terhindarkan karena beda zaman ya, beda ya. zaman. Ini tidak terhindarkan. Digitalisasi itu kan datang belakangan. Mereka sudah berkarya sejak lama, maka tinggal touch up aja bagaimana dia bisa mengikuti perkembangan terkini dari teknologi digital. Berarti pastinya ada program-program Pak untuk meningkatkan kompetensi yang seperti yang disampaikan Bapak tadi untuk generasi X, untuk memahami digitalisasi yang sekarang mungkin generasi Z ini bisa memahami. Apa saja Pak program-program yang telah diselenggarakan oleh SDM? Sebenarnya penguatan literasi digital untuk ASN sudah cukup lama ya dilakukan. Mungkin sejak teknologi informasi mulai memasuki ranah pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat secara masif dan struktur itu kita mulai ketika Bu Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Ibu Hovifah Indar Parawansa menandatangani sebuah kesepakatan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo. Ada kesepakatan antara Pemprov dengan Kementerian Kominfo waktu itu bahwa akan dilakukan penguatan literasi digital kepada aparatur sipil negara secara sistematis dan berkelanjutan. Dan alhamdulillah setelah MOU itu beberapa minggu setelah MOU itu ditandatangani, kami melaksanakan sebuah program utama ya. Ini kick off-nya pengembangan literasi digital untuk ASN yakni Digital Leadership Academy. Sebuah akademi, sebuah pengembangan kompetensi yang dikhususkan kepada para pemimpin yang ada di birokrasi, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Karena kita akan mulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah well literate di bidang digital, tentu bisa mentransformasi organisasinya menjadi sebuah organisasi yang memiliki kekuatan di dalam implementasi digitalisasi. Baik. Bapak, kecakapan digital yang dimiliki oleh ASN ini yang mungkin juga dipahami oleh ASN saat ini tentunya akan mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bagaimana menurut Bapak terkait SPBE di Jawa Timur ini yang sudah berjalan ini Bapak? Ya, itu pasti ya ada korelasi positif antara kemampuan digital ASN kita di Jawa Timur dengan bagaimana kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik kita. Dan ini tentu tidak sekedar digital skill yang harus dibangun, tetapi juga ekosistem digitalnya secara keseluruhan. Kalau hanya SDM, jadi SDM kita udah tersedia misalnya yang punya kemampuan digital, tetapi ekosistemnya tidak terbangun, saya kira SPBE akan sulit. Nah, Jawa Timur sendiri ekosistem digital sudah terbangun dengan baik. Dan ini artinya SDM tersedia, ekosistemnya sudah kondusif untuk menjalankan SPBE. Terbukti 2 tahun terakhir kan kita mendapat penghargaan di bidang SPBE, bahwa SPBE kita SPBE yang paling berdampak terhadap pelayanan publik, terhadap masyarakat lah, kira-kira begitu. Oke, baik Bapak. Nah, barusan nih Pak, kemarin tuh ada kegiatan Pak? JPR Academy. Ya, JPR Academy Bootcamp. Apa itu juga bagian dari upaya menangani gap digital gap tadi Pak? Ya, salah satu yang menjadi materi pelajaran dari Government Public Relation Academy Bootcamp, baik yang tahun 2023 maupun tahun 2024. Kebetulan tahun ini dibuka kemarin oleh Pak PJ Gubernur Jawa Timur dan itu yang kedua. Itu salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan komunikasi dengan masyarakat
penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital yang sekarang sudah familiar lah ya masyarakat dengan itu. Sehingga bagaimana para pekerja humas kita di dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat seoptimal mungkin bisa memanfaatkan teknologi digital yang sudah berkembang. Acara kemarin itu diikuti oleh siapa sih Pak? Yang GPR itu sebenarnya acara apa Pak? Nama kegiatannya Government Public Relation Academy Bootcamp atau GPR Academy Bootcamp adalah sebuah community of practice ya. Ini sebenarnya komunitas pembelajaran sebenarnya. Kelompok humas di seluruh Indonesia yang tahun 2023 kemarin dibentuk dan dilanjutkan dengan akademinya. Jadi ini sebenarnya adalah kerja-kerja di mana kita ingin humas sebagai corong pemerintah itu betul-betul bisa menjaga reputasi pemerintah daerah melalui karya-karya atau kerja-kerja kehumasan. Bisa di-spill Pak mungkin materi-materi kemarin mungkin yang di GPR Bootcamp itu? Saya kira banyak ya, termasuk satu pemanfaatan teknologi digital untuk kerja-kerja kehumasan, yang kedua terkait bagaimana kita membuat rilis yang angle-nya kemudian bisa mudah dipahami masyarakat dan membentuk opini positif masyarakat. Nah, yang penting nih, yang salah satu materi adalah bagaimana kita bisa memberikan jawaban atau counter terhadap berita-berita yang tidak sesuai, terhadap berita-berita yang mungkin hoax sifatnya atau fitnah yang mengandung unsur-unsur fitnah ya. Nah, itu bagaimana kita pemerintah memiliki SDM yang cukup piawai untuk mengcounter berita-berita seperti itu. Ada satu lagi materi yang terkait dengan bagaimana ini kan ada momen pilkada nih. Iya. Ini ya Pak ya. Momen pilkada itu pasti banyak isu-isu, banyak berita-berita yang saya kira bisa membuat masyarakat menimbulkan perpecahan di masyarakat ya. Nah, sebab itu kita di GPRA juga mengajari teman-teman pekerja humas ini bagaimana membuat suasana tetap damai, tetap rukun dengan informasi-informasi yang terpercaya dan tentu dengan penyampaian yang baik gitu. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya Pak, sekarang sosial media itu benar-benar luar biasa loh Pak. Kita ada statement apa sedikit langsung tiba-tiba viral. Memang itu berarti adalah salah satu pentingnya acara kemarin ya Pak untuk mengcounter hal-hal negatif, hate speech seperti itu ya Bapak. Baik, menyinggung soal kreativitas Bapak, apakah ASN di Jawa Timur ini sudah banyak yang memiliki pelayanan inovatif dan kreatif? Mungkin bisa dijelaskan contohnya juga Pak. Ya, kita tahu saat ini kita sedang berada di sebuah coworking space milik BPSDM Jawa Timur, namanya IKI. IKI adalah sebuah jargon Provinsi Jawa Timur yang waktu itu diinisiasi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Haja Hovifah Indar Parawansa, bahwa segala persoalan yang ada di Jawa Timur bisa diselesaikan asal kita punya prinsip IKI, inisiatif, kolaborasi dan inovasi. Nah, terkait dengan inovasi ini Jawa Timur sudah mendapat gelar ya dari Kementerian Pan-RB bahwa Jawa Timur ini provinsi inovasi. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dikreasi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang tentu para inovatornya adalah inovator ASN ya. Dan ini mendapat apresiasi banyak, dan yang paling penting sebenarnya bukan apresiasinya tapi bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari inovasi-inovasi itu. Berbagai inovasi pelayanan publik udah dirasakan dan masyarakat memberikan respon yang sangat baik terhadap inovasi-inovasi itu karena ada fenomena yang menarik di dalam pelayanan publik ya. Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi ya masyarakat akan tinggalkan kita. Karena prinsip bahwa kita ini dulu monopoli ya, pemerintah itu monopoli pelayanan publik. Tapi sekarang kan masyarakat bisa memilih. Kalau dia nggak suka dengan pelayanan publik kita, dia bisa memilih tidak memanfaatkan pelayanan itu. Sebab itu inovasi menjadi kata kunci. Nah, kita di Jawa Timur sudah mendapat banyak apresiasi terhadap inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik itu. Contohnya Pak, inovasi-inovasi tersebut. Ya, ada yang sudah mendapat apresiasi tingkat nasional ya. Kemarin
misalnya OPOP, Oppo. One Pesantren One Product, yang di dalam kompetisi tahun 2021 apa 2022 itu kita menyebutnya ekotrend, ekonomi berbasis pesantren. Ini sebuah inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memang itu ide besarnya Bu Hovifah pada saat itu selaku gubernur. Ini bisa memberikan manfaat luas sekali terhadap masyarakat, karena kita menginisiasi bagaimana pesantren yang ada di Jawa Timur yang jumlahnya sangat banyak itu menjadi pusat ekonomi masyarakat. Dan ini kemudian mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari Kementerian Pan-RB mewakili pemerintah Indonesia. Yang kemarin baru saja dapat penghargaan untuk aspek keberlanjutan inovasinya adalah Klinik BUMDes. Klinik BUMDes adalah sebuah ekosistem konsultasi bagaimana badan usaha milik desa itu bisa berkembang dan produktif. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar BUMDes bisa berkembang dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Ini pun mendapat apresiasi dari Kementerian Pan-RB karena pelayanan publik ini dianggap punya manfaat luas masyarakat. Dan ada banyak lagi pelayanan di bidang kesehatan, di bidang transportasi. Kita tahu ya, salah satu yang sekarang sangat banyak menerima manfaat, masyarakat menerima manfaat adalah Transjatim misalnya. Itu salah satu inovasi pelayanan publik kita yang sudah dapat apresiasi baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat sendiri. Berarti memang udah betul ya Pak, Jawa Timur itu inovatif banget. Itu ya, sudah sampai sekarang kalau kita lihat grafiknya, Jawa Timur nggak terkejar sebagai provinsi inovasi. Iya, makanya tadi banyak sekali itu pasti belum disebutkan semua sama Pak Ramli. Pasti beberapa contoh ada ribuan mungkin ya inovasi yang sudah sedang berjalan. Dan itu tentu karena memang kebijakan pimpinan kita yang sangat kondusif untuk melahirkan inovasi, tapi teman-teman ASN juga memang punya kreativitas yang luar biasa untuk melahirkan inovasi-inovasi itu. Oke, berarti meskipun ini Pak sudah banyak prestasi yang udah ditorehkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, BPSDM tentunya tetap meningkatkan kualitas ASN Pak. Selain GPR Bootcamp tadi itu, apa lagi Pak untuk peningkatan? Ya, yang menjadi concern BPSDM Jawa Timur tentu atas perintah atau arahan dari pimpinan kita, Pak PJ Gubernur, Pak PJ Sekda, itu adalah bagaimana ASN jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan, dengan situasi terkini. Maka kata kuncinya dua kan, update, upgrade. Nah, update ini bagaimana kami di BPSDM terus memberikan update pengetahuan terhadap ASN kita di Jawa Timur supaya perkembangan-perkembangan terbaru dia tetap ikuti. Kebijakan-kebijakan terbaru dia tetap bisa laksanakan. Nah, yang kedua upgrade. Kita ingin kualitasnya makin lama makin naik lah ya. Dia kemampuannya semakin baik karena kan masyarakat kan tuntutannya makin tinggi juga, kemudian persaingan dengan daerah lain, dengan negara lain juga makin ketat gitu ya. Apalagi sekarang ada ibu kota Nusantara yang Jawa Timur sudah dianggap sebagai gerbang Nusantara baru misalnya. Kalau kita nggak terus update dan upgrade ASN kita, nanti bisa ketinggalan dengan daerah lain. Saya kira itu. Dan tidak bisa mengambil manfaat optimal terhadap perpindahan ibu kota di ibu kota Nusantara. Nah, untuk pelatihan tersebut Pak, apakah hanya bisa diikuti oleh ASN di lingkungan Pemprov Jatim atau mungkin dari Pemprov lain bisa? Nah, alhamdulillah ya, BPSDM Jawa Timur ini tentu karena komitmen pimpinan kita yang luar biasa, sejak tahun 2004 yang lalu, artinya 20 tahun yang lalu, itu udah terakreditasi nasional. Sehingga kami sudah boleh menerima peserta dari luar provinsi, kabupaten kota di luar provinsi, bahkan dari kementerian lembaga. Nah, jadi untuk pelatihan di sini. Betul, untuk ikut pelatihan di sini, dan alumni kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, baik kabupaten kota, provinsi maupun kementerian lembaga, termasuk Polri, Kejaksaan, itu mengikuti pelatihan di sini. Artinya memang mereka mempercayai BPSDM Jawa Timur punya kemampuan untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya mungkin karena BPSDM Jawa Timur ini kan
2021, 2022, 2023 itu hat-trick 3 tahun berturut-turut menjadi lembaga pengembangan kompetensi ASN terbaik Baik. pertama tingkat nasional. Nah, artinya mereka melihat kita lebih percaya kepada Iya, BSM iya. Jawa Timur untuk ini. Sehingga kita bisa ikut nasional. Itu yang versi tatap muka. Yang kita di platform daring misalnya ASN Belajar yang berlangsung setiap Kamis sepanjang tahun. Itu kita lihat datanya sampai sekarang diikuti 2 juta lebih ASN di seluruh Indonesia. Artinya pemanfaat layanan pengembangan kompetensi kita sudah seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat ada beberapa peserta dari ASN kita yang sedang bertugas di luar negeri. Itu ada peserta itu yang mengikuti. Berarti udah gak dilakukan lagi BPSDM Jawa Timur ini. Ya, itu Oke, komitmen kita komitmen. dan tentu karena memang komitmen pimpinan puncak kita yang luar biasa, Pak PJ Gubernur, Bu Gubernur dan Pak Emil sebelumnya, Pak PJ Gubernur, Pak PJ Sekda, yang memang luar biasa memotivasi kami untuk terus mengupdate dan mengupgrade ASN kita di Jawa Timur. Dan semoga lebih terupdate dan itu update lagi ya Pak ya, ASN semuanya. Kita terus mengikuti perkembangan terbaru. Apa sebenarnya kebutuhan masyarakat dan bagaimana ASN harus disiapkan untuk menjawab kebutuhan itu. Betul. Nah, Bapak, ini untuk Sobat Jatim, mungkin juga Sobat Jatim yang ASN juga melihat ini, apa sih Pak pentingnya literasi digital bagi mereka Pak? Tidak ada rasanya sektor kehidupan kita, sisi-sisi kehidupan kita yang sekarang tidak terjamah dunia digital. Iya. Apa sih yang nggak digital sekarang? Iya, sekarang apa-apa digital. Kalaulah kita tidak menggunakannya, setidaknya terdampak. Oke, ada kita mungkin enggak lah, saya nggak mau pakai HP, nggak mau pakai komputer, nggak mau pakai jaringan internet. Mungkin ada orang yang seperti itu ya. Tapi pasti tetap terdampak. Begitu dia nyalakan TV, TV-nya digital. Begitu dia beli sesuatu, belinya online dan seterusnya. Artinya harus disadari bersama bahwa teknologi digital sudah masuk ke seluruh sisi kehidupan kita. Maka kalau kita tidak ingin menjadi korban dari digitalisasi dan bisa menerima manfaat dari digitalisasi seoptimal mungkin, literasi digital menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kan kita mengenal nih 4 pilar literasi digital. Orang jangan membayangkan, apalagi ASN membayangkan yang disebut literasi digital hanya kemampuan mengoperasikan perangkat-perangkat digital. Oh no, bukan. Sama sekali tidak. Itu hanya bagian kecil dari 4 pilar digital. Ya. Bu Gubernur Hovifa pada saat beliau menjabat menekankan 4 hal ini kepada kami seluruh ASN, bahkan pada masyarakat. Ya, Pak PJ Gubernur kemarin ketika di sebuah acara juga memberikan penekanan bahwa nggak cukup digital skill, harus dibarengi dengan kemampuan digital yang lain. Selain digital skill, kita juga harus menguatkan digital culture. Percuma kita punya kemampuan digital yang sudah oke, bisa membuat program-program yang sangat canggih mungkin ya, bisa memanfaatkan artificial intelligence dan sebagainya. Tapi secara kultur kita belum terkondisi untuk hidup di dunia digital. Maka digital culture menjadi penting. Yang ketiga tentu digital etik ya. Etik ya, etik. Itu yang penting Pak. Sempat terhenyak ya ketika sebuah media merilis beberapa tahun yang lalu bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen paling tidak sopan di Asia Pasifik. Iya. Itu kan sebuah rilis yang menyakitkan. Iya, betul. Bahwa ternyata kita kalau dilihat di data pemanfaat dunia digital paling tinggi di dunia, salah satu yang paling tinggi di dunia, tetapi ternyata paling tidak punya etika. Iya. Nah, sebab itu pilar ketiga dari literasi digital ini adalah digital ethics. Nah, pilar yang keempat yang juga menjadi penekanan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya untuk ASN adalah digital safety. Momen atau peristiwa jebolnya PDN, Pangkalan Data Nasional, saya kira menjadi momen di mana digital safety, digital security menjadi concern kita bersama. Dan kami BPSDM Jawa Timur sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN)
melakukan pengembangan kompetensi di level pimpinan dulu. Harus ada awareness, ada penyadaran, ada kesadaran dari pimpinan puncak di Jawa Timur ini, provinsi maupun kabupaten kota, yang menyadari bahwa keamanan digital ini penting. Sebab itu beberapa yang lalu kita menyelenggarakan yang disebut SISCA, Cyber Security Care. Ini kerjasama BPSDM dengan Dinas Kominfo dan BSSN. Ini menunjukkan bahwa pilar yang keempat ini sekarang sedang dibutuhkan untuk terus ditingkatkan. Nah, 4 pilar inilah yang menjadi konsentrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menguatkan literasi digital kita. Oke Bapak, nah ini kita masuk ke sini Bapak. Beberapa pakar ini menyebut bahwa Jawa Timur ini menjadi gerbang Ibu Kota Nusantara Baru dan Center of Gravity Pak. Hal ini dirasa menjadi sangat penting Pak. Jatim, bila Jatim mampu mempersiapkan salah satunya melalui pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana menurut Anda Pak mengenai hal ini? Ya, ketika Jawa Timur berani mendeklarasikan diri bahwa Jawa Timur adalah gerbang Nusantara Baru, tentu sudah melalui pemetaan potensi yang secara cermat ya dilakukan. Maka waktu peringatan 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 kemarin, kita publikasi tuh bahwa Jatim adalah gerbang Nusantara Baru. Ini bukan omong kosong ya. Ini karena memang sudah dilakukan pemetaan secara cermat, potensi di Jawa Timur ini luar biasa memang. Ketika IKN tumbuh menjadi Nusantara Baru, menjadi ibu kota Nusantara, dan nanti akan diikuti oleh perkembangan daerah-daerah di sekitar di Kalimantan Timur, tentu butuh banyak hal ya. Logistik, kemudian tentu SDM. Nah, kita punya penduduk 41 juta lebih. Dan kalau dilihat, sebagian besar, 60% sekian, itu adalah kelompok usia produktif. Dan kelompok usia produktif di Jawa Timur ini tentu menjadi sebuah kekuatan yang akan mendukung bagaimana Jawa Timur bisa menjadi gerbang Nusantara Baru ini. Ini dari aspek masyarakat luas. Dari aspek ASN, tentu ASN juga harus menyiapkan pelayanan-pelayanan publik yang terbaik supaya setiap proses mobilisasi ke IKN itu lewatnya Jawa Timur. Kenapa? Karena Jawa Timur pelayanan publiknya terbaik. Karena kebijakan-kebijakan di Jawa Timur sangat kondusif untuk mereka melakukan investasi di IKN dan sekitarnya. Nah, ini tentu menjadi penting, dan ketika kita mendeklarasikan Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara Baru, saya kira seluruh potensi, seluruh modal sosial yang kita miliki, termasuk jangan lupa Jawa Timur ini salah satu provinsi di Indonesia yang punya banyak sekali perguruan tinggi. Oh iya Pak. Nah, itu sebuah intellectual capital yang luar biasa yang ini nanti bisa mensuplai kebutuhan SDM yang ada di Ibu Kota Nusantara. Oke, baik. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Terima Bapak. kasih, Iya, dan bermanfaat. Iya, dan sebelum saya tutup podcast kali ini Bapak, saya ingin Bapak untuk memberikan closing statement untuk Sobat Jatim di sana Pak. Ya, Sobat Jatim, kita tentu menyadari sepenuhnya berbagai perkembangan dunia sudah sangat luar biasa, termasuk perkembangan dunia digital. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita terus relate dengan kondisi terkini, dan supaya tetap relate dengan kondisi terkini, kita harus terus melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus dan terintegrasi. Baik, luar biasa Pak Ramli. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mendapatkan banyak sekali insight Sobat Jatim. Tadi ada 4 pilar literasi digital dan semuanya lengkap banget. Jadi kalian bisa mungkin mengulangi lagi podcast ini supaya semakin paham tentang literasi digital itu sangat penting untuk kita semua di zaman saat ini. Nah, baik untuk Sobat Jatim, dimanapun kalian berada, jika ada kritik, saran, atau juga next episode kita akan membahas apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan pada akhir kata, saya Yunus Fandi, Bapak Ramli, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.